teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melaksanakan praktikum yaitu ekosistem darat. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen tumbuhan dan konsumen hewan, serta dekomposer pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk proses secara alami, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung, sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan di kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum ekosistem darat alami dan ekosistem buatan. Adapun alat dan bahan yang harus disediakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitarnya. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen anbiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya sumilir, serta keadaan airnya yang sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon mangkudu, yang kedua tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga tumbuhan kamtokeca, yang keempat tumbuhan pucuk merah, yang kelima tanaman palem kuning, yang keenam tumbuhan rumput, yang ketujuh tanaman nuhansung, yang kedelapan pohon bambu. Dari kedelapan pohon tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyuburannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada semut rangrang, yang ketiga kadal, yang keempat kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan anbiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini mengurai yang ditumbuhi yaitu jamur dan berbagai macam cacing. Selanjutnya kita akan menuju ekosistem buatan yaitu alam sekitar. Komponen anbiotik yang kita ambil adalah meliputi cahaya. Lihat cahayanya sangat terik, tanahnya sedikit kering, anginnya sumilir, dan kondisi airnya yang cukup. Adapun komponen biotik yang kita temukan ada ekosistem alam sekitar adalah ada pohon mangga, pohon kelapa, dan tumbuhan putri malu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen anbiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan komponen biotik lain, ada juga beberapa jenis hewan. Yang pertama, ada siput, yang kedua ada semut, yang ketiga ada kaki seribu, dan yang keempat ada serangga. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen anbiotik dan biotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen anbiotik dan biotik ekosistem darat alami.
dan darat buatan. Kesimpulan, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan alam sekitarnya menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum kami hari ini. Sekian dan terima kasih.